Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, untuk hari ini muatannya adalah SBDP dan matematika. Untuk SBDP nanti kita akan belajar tentang gambar dekoratif, dan untuk matematika kita akan melanjutkan materi perkalian bersusun. Nah, sebelum belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, baik. Untuk muatan yang pertama adalah tentang SBDP, yaitu unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Nah, jadi gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Nah, gambar dekoratif adalah gambar hiasan ya. Nah, di sini gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan agar terlihat menarik. Nah, jadi gambar dekoratif itu berfungsi sebagai hiasan agar terlihat lebih menarik. Nah, ini anak-anak, ada beberapa unsur dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Nah, ini anak-anak ingat ya, bahwa ada 3 unsur dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Nah, ini tadi sudah ya, bahwa gambar dekoratif itu berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah atau lebih menarik. Nah, jadi fungsi gambar dekoratif itu untuk membuat suatu benda itu terlihat lebih menarik. Nah, dalam membuat gambar dekoratif itu mudah dilakukan apabila kita menguasai dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itu tadi dalam 3 unsur, yaitu garis, bentuk, dan warna. Jadi dalam gambar dekoratif itu banyak menggunakan warna, banyak menggunakan bentuk, banyak menggunakan garis. Nah, gambar dekoratif itu banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, guci atau vas, atau perabotan rumah tangga lainnya. Nah, di sini misalnya ada contoh dasar dari gambar dekoratif. Nah, ini ya, ada warna biru, warna hijau, bentuk dari adalah belah ketupat. Nah, di sini ya, jika kita identifikasi dari gambar ini itu terdiri dari garisnya itu merupakan kombinasi garis zigzag. Garis zigzag itu garis yang zigzag ya. Nah, untuk bentuknya adalah belah ketupat. Nah, jadi masing-masing ini adalah bentuk belah ketupat. Nah, ini belah ketupat berwarna hijau, belah ketupat berwarna biru. Nah, untuk warna yang digunakan adalah warna biru dan warna hijau. Nah, selanjutnya, jika kita identifikasi garis, bentuk, dan warna pada gambar dekoratif ini, maka kita menghasilkan, nah di sini bahwa garis yang digunakan adalah kombinasi garis zigzag. Seperti tadi yang pertama, kombinasi garis zigzag. Nah, untuk bentuknya yang digunakan adalah bentuk apa ya anak-anak ya? Ya, bentuk segitiga. Jadi bentuk segitiga yang disusun secara rapih menghasilkan sebuah karya yang indah, yang menarik. Nah, untuk warnanya ini adalah menggunakan berbagai warna, ada 4 warna, yaitu oranye, hijau, abu-abu, dan biru. Nah, jadi dengan perpaduan garis, bentuk, dan warna yang indah ini menghasilkan sebuah gambar dekoratif yang menarik seperti itu. Nah, di sini ada contoh mangkuk yang menggunakan gambar dekoratif sebagai hiasannya. Nah, ini adalah gambar dekoratif apa ini? Bertema apa ya? Ya, ada bertema bunga. Ada 3 bunga dengan 2 warna, yaitu oranye dan
biru. Nah, sehingga mangkok ini ketika diberi gambar dekoratif bertema bunga, maka akan membuat mangkok ini terlihat lebih indah atau lebih menarik. Nah, itu tadi karena fungsi gambar dekoratif adalah mempercantik atau memperindah suatu benda. Nah, di sini ya, ini ketika anak-anak melihat gambar ini, gambar apa yang anak-anak lihat? Ya, ini adalah gambar ikan ya. Nah, ini kepala ikannya, ini ada siripnya, 2 sirip dan ada ekornya, ini badannya. Nah, jadi gambar dekoratif juga merupakan gambar yang mengkreasikan gambar asli. Jadi tidak ada ya, sebenarnya tidak ada ikan yang seperti ini, warnanya seperti ini, tapi karena kreativitas dari pembuatnya, maka ikannya terlihat lebih cantik seperti itu. Nah, di sini Bu Guru juga punya contoh lain. Misalnya, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar kupu-kupu ya, jelas ya. Ini gambar gajah, ini ada matanya, ada belalainya, ini kakinya. Nah, kaki depan, kaki belakang. Nah, ini ada juga gambar burung hantu. Nah, dari 3 gambar ini ada kupu-kupu, gajah, dan burung hantu. Itu merupakan contoh dari gambar dekoratif. Nah, di mana bentuk dan warna pada gambar dekoratif itu terkadang berbeda dari aslinya, tetapi kesan gambar aslinya tetap tampak atau terlihat. Nah, jadi ketika kita membuat gambar dekoratif, kita harus tetap melihatkan atau tetap menampakkan gambar aslinya. Nah, ini adalah kupu-kupu, gajah, dan burung hantu. Tetapi untuk bentuk dan warnanya itu kita sesuaikan dengan kreativitas kita sendiri. Nah, jadi kunci dari keindahan gambar dekoratif itu terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya seperti itu. Jadi tergantung dari pembuatnya masing-masing. Nah, di sini sebagai tugas 1 anak-anak hari ini, silahkan anak-anak membuat gambar dekoratif sesuai dengan pilihan yang diberikan gurumu atau membuat sesuai kreasi sendiri. Nah, jadi nanti Bu Guru membuat pilihan 3 ini, ada gambar kupu-kupu, gambar cicak, dan gambar ikan. Nah, untuk warnanya nanti anak-anak boleh menyesuaikan yang di pilihan ini atau boleh sesuai dengan kreasi. Nah, jika mau menggambar di luar pilihan ini juga boleh, tapi harus sesuai dengan kreativitas. Dan tadi ya, kunci keindahan gambar dekoratif adalah dari bentuk warna, bentuk motif, dan bentuk garisnya. Jadi harus di luar gambar asli, di luar warna asli dari hewan yang anak-anak gambar ya. Nah, ini untuk tugas 1 anak-anak hari ini. Untuk muatan yang pertama adalah muatan matematika, yaitu tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang pengenalan perkalian, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Nah, jadi penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Nah, di sini untuk hari ini kita akan belajar tentang perkalian dengan cara pendek ataupun dengan bersusun dengan cara yang panjang. Jadi, penyelesaian perkalian bersusun itu ada 2, dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Nah, Bu Guru contohkan misalnya ini dengan cara bersusun panjang. Nah, di sini ada soal cerita. Di sebuah toko ikan ada 4 akuarium. Setiap akuarium berisi 234 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, dengan penyelesaian cara bersusun panjang, maka kita dapat menuliskan karena ada 4 akuarium dan 234 ikan hias, maka kita tuliskan angka yang besar atau angka yang banyak itu di atas. Jadi 234 dikali 4. Nah, cara meletakkannya itu kita
urutkan sesuai dengan satuannya. Satuan kita luruskan dengan satuan ya, maka 4 ini lurus dengan 4. Nah, kita garis sesuai dengan cara bersusun. Nah, di sini 234 ini jika kita uraikan, maka 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, anak-anak masih ingat ya cara menguraikan ini? Kalau tidak salah itu ada di kelas 2. Nah, ada 200 itu sebagai ratusan, 3 ini sebagai puluhan, maka ditulis 30 dan 4 sebagai satuan. Nah, dikalikan 4 dengan setiap bilangan pada bentuk panjang tersebut. Nah, yang pertama ini 4 dikali 4 atau satuan dikalikan dengan pengalinya. Ini pengalinya adalah 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita tulis 16 apa adanya. Jadi ditulis 4 kali 4 sama dengan 16. Yang kemudian 3 kan sudah ya 4. Terus 30 dikali 4. Maka 30-nya ada 4 kali. Nah, berarti hasilnya 120. Ditulis 120. Nah, jangan lupa satuan kita luruskan dengan satuan, puluhan kita luruskan dengan puluhan, dan ratusan kita luruskan dengan ratusan. Yang terakhir adalah 200 dikali 4. Nah, ini ya 200 dikali 4, maka hasilnya adalah 800. Kita luruskan juga satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, dan ratusan diluruskan dengan ratusan. Nah, maka hasilnya kita jumlahkan semuanya. 16 dijumlahkan dengan 120 dijumlahkan dengan 800, maka menghasilkan 936. Nah, jadi untuk 234 dikali 4 dengan cara bersusun panjang kita uraikan dulu ya. Ya, ini ratusannya kita uraikan, puluhannya kita uraikan, satuannya kita uraikan, dan dikalikan dengan pengalinya seperti ini. Jangan lupa untuk satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, dan ratusan diluruskan dengan ratusan. Nah, untuk hasil akhirnya kita jumlahkan seluruhnya seperti itu untuk cara bersusun panjang ya. Kemudian cara bersusun pendek. Nah, ini dengan soal yang sama, ada 4 akuarium dan setiap akuarium itu berisi 234 ikan hias. Nah, dengan cara bersusun pendek, kita tidak perlu menguraikan satuannya, tidak perlu menguraikan puluhannya dan ratusannya. Kita langsung seperti ini. Nah, ini sama ya, yang besar itu kita letakkan di atas 234 dikali 4. Nah, ini puluhannya diluruskan dengan puluhan, kita kalikan. 4 dikali 4 itu hasilnya 16. 4 atas dikali 4 bawah itu hasilnya 16. Ditulisnya bukan 16, bukan seperti cara bersusun panjang tadi, tetapi ditulisnya adalah 6 dan disimpan 1. Kita tulis di sini di samping. Nah, 1 sebagai simpanan. Yang kemudian untuk 3 ini bukan kita tuliskan 30, tetapi 3 dikali 4. Nah, 3 yang atas dikali 4 yang bawah. Hasilnya adalah 12. Nah, 12 tidak kita tuliskan 12, tetapi kita tambahkan dulu dengan simpanan yang tadi. 12 ditambah 1, maka hasilnya 13. Nah, dari 13 ini kita tuliskan angka yang belakang, yaitu 3. Nah, 3 kita simpan 1 lagi. Simpan 1. Udah ya, itu. Terus yang terakhir 2. 2 ini juga bukan 200, tetapi 2. Maka 2 dikali 4, 2 di atas dikali 4 di bawah, itu hasilnya 8. Nah, ingat tadi kita masih punya simpanan 1, maka 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9, maka ditulisnya 9. Nah, seperti itu cara bersusun pendek ya. Nah, untuk mengetahui anak-anak sejauh mana dalam memahami materinya, di sini Bu Guru punya 2 soal.
Nanti silahkan anak-anak gunakan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Jadi setiap satu soal ini menggunakan dua cara ya, seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Ditulis juga untuk penjelasannya. Nah, cara bersusun panjang seperti apa, cara bersusun pendek seperti apa. Nah, dikerjakan dua soal ini, Bu Guru tunggu hasilnya. Nanti jika masih belum paham, boleh diputar ulang videonya ataupun boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.